Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel kami Info Islami, tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru pada video kami. Berbagai informasi keliru yang berkembang di Timur Tengah. Ada banyak sekali sumber informasi yang beredar, ada yang salah paham, maupun yang berasal dari ajaran sesat atau bidat. Mari kita lihat beberapa contohnya. Maryam saudara Imam Harun. Nabi Islam memberi klarifikasi mengenai hal ini, bahwa Maryam saudara Harun hanya istilah, karena orang zaman dahulu suka mendekatkan kekerabatan dengan nama orang penting. Hadits Muslim nomor 3982. Jadi jelas Ibu Isa memang tidak ada hubungan kerabat langsung dengan Imam Harun. Maryam bagian dari tiga Allah. Umat Nasrani percaya satu Allah, tertulis jelas dalam kitab Taurat dan Injil. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Taurat, Ulangan 6:4, Injil, Surat 1 Timotius 2:5. Ajaran Maryam bagian dari tiga Allah berasal dari sekte sesat, yaitu sekte Koliridian, Maryamites 350-450 meter, mereka yang mengakuinya sebagai Allah. Isa lahir di bawah pohon kurma, berbicara saat bayi dan menghidupkan burung dari tanah. Semua hal ini berasal dari infansi gospel, kisah masa kanak-kanak Yesus, yaitu berbagai literatur yang berkembang ratusan tahun setelah kitab Injil. Literatur ini hanya kitab sastra atau catatan mitos. Sebagai contoh kisah Nabi Isa, Yesus di bawah pohon kurma dan berbicara berasal dari The Pseudo Gospel of Matthew, 600-625 meter, terdapat dalam pasal 20. Sedangkan kisah Yesus menghidupkan burung berasal dari Injil Thomas dan Israel, yaitu Injil palsu berasal dari kaum Gnostik yang beredar sekitar awal abad kedua. Isa tidak tersalib melainkan orang lain menggantikannya. Berita ini adalah berita palsu hoaks pertama kali berasal dari para imam dan pemuka Yahudi saat itu. Para imam dan pemimpin Yahudi bersepakat, mereka meminta pengawal untuk menyebarkan dusta, bahwa Yesus tidak bangkit melainkan mayatnya dicuri. Berita ini tersebar luas sampai saat ini. Injil, Rasul Besar Matius 28:12-15 bis, parafrasa. Selanjutnya berita ini berkembang melalui ajaran sesat dari Injil Barnabas, penulisnya bukan murid Isa, melainkan adalah Mustafa de Arande. Ia seorang Muslim Arab berkebangsaan Spanyol, hidup sekitar tahun 1500 Masehi. Isi Injil Barnabas sendiri memiliki banyak kontroversi, banyak data yang bertentangan, baik dengan Al-Quran maupun kitab Injil. Anda dapat mempelajari kesalahan Injil Barnabas lebih lanjut di sini. Jadi Anda bisa melihat bahwa memang banyak informasi tidak benar yang beredar. Semua hal ini yang menimbulkan kebingungan banyak orang. Namun, setelah menjernihkannya, kita dapat melihat jelas bahwa memang Yesus adalah Nabi Isa. Perbedaan yang ada hanya berasal dari informasi dan sumber yang keliru. Kebenaran utuh dapat kita lihat sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Injil. Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan yang pasti. Kesimpulan yang tidak terbantahkan. Setelah melihat semua informasi ini, Anda dapat mengerti bahwa Isa sangat istimewa. Ia sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Hanya Isa yang lahir dari perawan, ia penuh mukjizat, ia satu-satunya nabi yang berada di sisi Allah. Pernahkah Anda berpikir mengapa demikian? Baik Al-Quran dan Injil menyatakan Isa adalah perwujudan roh dan firman Allah, kalimatullah, karena itu hanya Isa yang suci tanpa dosa. Selanjutnya ayat berikut ini memberikan kesimpulan dari semua yang telah kita bahas. Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus Isa karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Injil, Rasul Besar Matius pukul 1:21 bis. Melalui Isa, Yesus, Allah mau menyelamatkan manusia. Jika Anda mengimani dan menjadi pengikut Isa, maka Allah akan menyelamatkan Anda, dan keselamatan, rahmat Allah untuk manusia masuk surga, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Isa Al-Masih. Injil, Kisah Para Rasul pukul 4:12, kita telah melihat keistimewaan Isa Al-Masih. Mari mengimani Isa Al-Masih yang dijelaskan dalam kitab Injil. Anda akan mendapat pengampunan dosa dan jaminan surga. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan dukung dengan klik tombol subscribe. Terima kasih.